Halo teman-teman, selamat datang di Mas Aryo Channel. Ketemu lagi di video kali ini. Kita mau bicara tentang loyalitas pelanggan, teman-teman. Nah, sebenarnya ada nggak sih pelanggan yang loyal kepada penjualnya, kepada toko, kepada supermarket, ya, kepada para pedagangnya? Sebelum kita lanjut, mohon dukungan teman-teman untuk subscribe dulu seperti biasanya, nyalakan juga tombol loncengnya sebagai notifikasi kalau nanti saya upload video selanjutnya. Nah, secara umum teman-teman tidak ada sebenarnya ya buyer atau pembeli yang loyal kepada penjual atau kepada sellernya, kecuali kalau sellernya atau penjualnya adalah teman sendiri atau saudara sendiri atau keluarga sendiri, itu berbeda ya teman-teman. Tapi kalau secara umum sebenarnya tidak ada. Nah, lalu kenapa ada istilah loyalitas customer, pelanggan, loyalitas pelanggan? Berarti ada pelanggan yang loyal dong. Nah, loyalitas mereka ini, para pembeli, sebenarnya bukan kepada penjualnya, tetapi mereka loyal kepada keinginan dan kebutuhan mereka sendiri. Jadi selama kebutuhan dan keinginan mereka dipenuhi oleh si penjual tersebut, mereka akan terus datang. Dan terus datangnya mereka ini yang dinilai sebagai loyalitas gitu ya. Repeat ordernya, pembelian kembalinya dinilai sebagai loyalitas. Nah, biasanya apa saja kebutuhan dan keinginan konsumen itu berbeda-beda ya. Ada yang melihat dari sisi harganya, nggak selalu yang murah teman-teman. Ada juga yang menginginkan range harga yang tinggi, mereka justru berpikir dua kali kalau membeli barang murah, ya ada. Tetapi ada juga yang mencari barang justru yang murah, juga ada. Ada juga yang pertimbangannya kualitas produk, yaitu harga dan kualitas ini berarti bicara produknya ya, bicara barang yang dijual. Kemudian yang lain misalnya seperti akses lokasi, gitu. Akses lokasi ke tempat si seller ini mungkin karena dekat, jadi dia ke situ terus, jadi dia loyal ke situ bisa. Atau tidak dekat, ya sedikit lebih jauh atau bahkan lebih jauh tetapi lebih mudah diakses. Nah, misal ini perkara jalan, ini jalannya lebih mudah diakses, menuju ke sana itu lebih mudah daripada ada yang jaraknya sebenarnya dekat tetapi akses jalan menuju ke sana cukup sulit, mungkin ramai, mungkin banyak traffic light, lampu merah, atau mungkin justru jalannya belum aspal ya, di daerah pedalaman masih banyak, di daerah pedesaan juga masih banyak, atau mungkin ada jembatan terputus dan sebagainya ya. Itu bicara soal akses jalan ke sana. Selanjutnya ada juga yang membeli atau loyal karena prestis ya, karena image gitu. Misal contoh kalau di dunia kuliner itu ada yang tidak suka nongkrong atau makan di warung kaki lima gitu ya. Dia lebih nyaman kalau makan di kafe. Misal begitu. Di kafe kan harganya lebih mahal ya. Kopi satu cangkir bisa 35.000 sampai 50.000 sampai 60.000, bahkan lebih dari itu, tetapi dia mau mengeluarkan uang sebesar itu karena dia memang nyaman di situ dan itu memang habitatnya si pembeli ini, daripada di warung kaki lima misalnya di angkringan atau di warung kopi yang satu gelas 3.000, kalau di kafe itu 60.000 berarti dapat 20 gelas itu kalau di warung ya. Tetapi dia memang nyamannya di kafe, memang dia prestisnya di situ, ya sudah, dia akan loyal di situ. Jadi tidak selalu harga yang murah. Jadi ada banyak ya teman-teman ya pertimbangan yang dipakai oleh konsumen, oleh pembeli untuk menentukan loyalitasnya sendiri. Nah, mereka itu loyal terhadap itu, bukan kepada penjualnya, bukan kepada bakulnya gitu. Mereka mencari yang bisa memberi yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan atau yang mereka butuhkan. Jadi kalau teman-teman ingin pelanggannya loyal di tempat usaha teman-teman, ya artinya teman-teman harus menjadi seller, menjadi penjual yang seperti keinginan mereka, yang bisa memenuhi harapan-harapan mereka. Itu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita harus mengenali pelanggan kita. Ya, harus spesifik. Itu namanya target market ya. Siapa yang dibidik itu harus ada. Nah, itu secara spesifik teman-teman kita akan bicarakan di video selanjutnya ya, kalau untuk segmen target market ini sendiri.
Kita akan bahas saja secara umum di sini. Nah, nanti kalau teman-teman ada respon, ada tanggapan, ada masukan, ada kritikan, atau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Tulis saja, nggak apa-apa. Nanti saya akan balas satu persatu. Ya, mudah-mudahan bisa langsung terjawab di situ. Kalau tidak, bisa didiskusikan jadi bahan video selanjutnya gitu ya. Nah, kita lanjut dulu mengenai pelanggan tadi. Kita harus siapkan target market yang jelas, yang spesifik. Kemudian dari situ kita bisa mengenali dan juga menggali ya kebutuhan dan keinginan mereka itu sebenarnya apa saja. Nah, di sini pentingnya target market karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang, teman-teman. Kita nggak bisa memenuhi kebutuhan apalagi keinginan semua orang, semua konsumen, karena ya namanya keinginan itu kan nggak ada batasnya. Sementara kita sebagai penjual, sebagai seller, sebagai pedagang itu punya batasan, ada banyak batasannya, batasan modal, batasan waktu. Misalnya waktu itu jam operasional ya, kalau pelanggannya datang selalu tengah malam, apa kita mau buka sampai tengah malam terus ya? Kadang kita punya batasan, kecuali toko-toko 24 jam ada ya, mungkin masih bisa ya. Kemudian batasannya tempat juga gitu, kemudian juga SDM-nya dan sebagainya. Intinya kita sebagai pedagang punya batasan, sementara keinginan-keinginan pembeli kita tidak ada batasnya. Selalu ada, selalu tumbuh, dan selalu berlanjut keinginannya ya. Namun secara umum kalau kita mau memberikan fasilitas kepada konsumen untuk menggait loyalitasnya ya, kita bisa saja memberikan hal-hal yang umum ya, yang general. Tetapi itu juga ya kelemahannya tempat lain mungkin juga menyediakan gitu ya. Tapi kalau secara spesifik kita mengenali konsumen kita, pembeli kita bisa lebih mudah mengarahkan, mengakomodir apa yang jadi keinginannya. Karena gini, kadang keinginan itu di atas kebutuhan, teman-teman. Misal gini, kebutuhannya adalah beli sabun gitu ya. Sabun saja kan kebutuhannya. Kemudian dia memilih kan di mana dia mau membeli sabun. Nah, tapi di sana tempatnya lebih terang, parkirnya lebih enak, kemudian tempatnya lebih nyaman, karyawannya lebih ramah. Nah, tentu itu akan mendukung dia ke tempat itu untuk membeli sabun, daripada di sekitarnya mungkin ada jual sabun yang sama juga, toh produknya sama kan yang diinginkan, tetapi di tempat yang satunya misalnya akses jalannya susah, parkirnya sempit, keluar masuk saja susah, kemudian pelayanannya juga semerawut misalnya ya, barang tidak tertata dengan baik, kemudian di kasir antrinya juga sembarangan, kasirnya juga ngobrol sendiri misal gitu. Itu juga jadi pertimbangan ya di luar produk gitu, teman-teman. Nah, kalau mau menyediakan fasilitas yang umum, yang menarik, kalau secara umum itu bisa seperti tadi itu, parkir gratis, parkirnya luas. Kemudian juga kalau di catatan saya di sini bisa memberikan bonus-bonus atau poin yang dikumpulkan, itu juga bisa mengikat ya, mengengage konsumen supaya kembali dan kembali lagi gitu. Atau bisa memberikan bonus, misalnya beli 5 gratis 1, atau transaksi 100.000 dapat souvenir dan sebagainya. Atau kupon, teman-teman, voucher atau kupon itu manfaatnya luar biasa loh. Misal seperti ini, saya beli makan di fast food, di restoran ayam fast food gitu ya. Kemudian waktu saya bayar sesuai tagihan, sesuai bill, itu diberi voucher potongan 50% untuk berikutnya, untuk pembelian berikutnya. Nah, beberapa waktu itu sekitar 2 minggu berlakunya sekitar 2 minggu. Nah, seminggu kemudian ketika saya pengen cari makan lagi, saya lihat voucher itu, karena potongannya cukup besar, teman-teman, 50%, ya daripada saya ke tempat lain, akhirnya saya kembali ke situ lagi. Jadi itu juga meningkatkan loyalitas konsumen, teman-teman. Teman-teman, itu dia video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya.